Sekarang keluarga Su kita punya dua perjodohan. Satu dengan keluarga kaya San di Jiangcheng. Satu lagi dengan petani di desa. Jadi, kamu ingin aku menikah dengan siapa? Keluarga San. Aku sudah tahu jawabannya. Kamu tahu kalau keluarga San sekarang. Ayah, kalau kamu lebih memihak kakak, aku akan melompat dari lantai atas. Kamu ngapain sih? Kamu tidak bisa lihat siapa yang lebih di pihak ayah. Tentu saja aku bisa lihat. Kalau aku tidak ikut, aku akan dinikahkan ke desa. Aku tidak peduli, yang menikah ke keluarga San harus aku. Kalau tidak, aku tidak akan hidup lagi. Baiklah. Aku akan mengalahkanmu kali ini. Kamu Jayai, kan? Aku ibu mertuamu. Jalannya rusak parah, ya? Kapek, ja? Ayo, koper itu berikan padaku. Ibu, tante itu. Koperku agak berat. Kita punya mobil, kan? Ada. Ayo, kita pulang. Cepat naik. Anakku sedang sibuk di ladang, kita pulang dan menunggunya. Cepat naik. Oh, Pelan-pelan, ja. Selamat menggunakan sepeda motor listrik cerdas perusahaan kami. Duduk yang nyaman, ya, kita pulang. Kita sudah sampai, turunlah. Pelan-pelan, ya, jaga jarak dengan rumah. Ngapain diam saja? Zi, kita masuk ke dalam. oh, Guda Shen, akhirnya kamu kembali. Anak domba kecil kita tidak bisa berdiri terus. Aduh, si Zhou tidak ada. Aku juga tidak bisa melihatnya. tante. Dulu aku belajar kedokteran hewan. Bagaimana kalau aku coba? Anak domba ini mungkin bisa sembuh dengan satu suntikan. Atau mungkin juga mati dengan satu suntikan. Kita masih mau obati? Kemarin malam masih lincah. Bangun pagi langsung begini, aku cuma pengen lihat. Masih ada harapan nggak? Agak dingin. Anak kambingnya juga kurang gizi. Anak kambingnya mulai demam, kalau hari ini bisa berdiri. Nanti tinggal kasih susu yang cukup aja. Oke, terima kasih ya. Hem, Menantuku memang hebat, lihat dia nggak senang, ya nggak? Nggak suka sama desa kita ya? Nggak nyangka, kamu anak kota. Bisa ngobatin binatang kecil juga. aku suka binatang kecil, jadi belajar sedikit. Menantu, kondisi keluarga kita nggak bagus. Kamu anak kota, maaf ya kalau nggak suka. Kalau gitu cerai aja, pulang ke rumahmu sendiri. Rumah. Aku nggak punya rumah. Maaf ya, aku nyentuh hal yang bikin kamu sedih. Karena kamu sudah jadi bagian keluarga kita, aku pasti anggap kamu seperti anakku sendiri, nggak akan aku suruh kerja apa-apa. Karena aku sudah menikah ke sini, kita jadi satu keluarga. Kamu juga lihat, aku punya keahlian. Asal kita berusaha bareng, pasti bisa hidup bahagia. Oak, Mama, aku pulang. Ini suamiku, petani yang ganteng ini, di rumah cuma nanem tanaman. Muka kayak gini kalau di dunia hiburan, pasti bisa sukses. Sayang banget.
Ngapain diam aja? Sini sapa dong. Nggak usah, nggak usah, nggak usah. Istri. Ah, Bukannya beli hadiah buat menantu ya? Keluarin dong. dia udah kasih hati, nanti apapun yang dia kasih. Aku harus tunjukin kalau aku seneng. Gelang emas. Ini pasti sekitar 100 gram ya. Kalau lihat harga sekarang, pasti sekitar 10 juta. Kenapa? Kamu nggak suka ya? Aku. Aku juga nggak tahu, cewek suka model apa. Aku beli semua, kamu lihat aja. Kamu beli grosiran ya? Beli banyak banget. Aduh, aku bilang kan, anak kota. Nggak suka sama barang emas kayak gini. Terlalu norak. Embel. Menantu, barang kayak gini memang norak. Tapi ini juga ungkapan perasaannya. Kalau kamu tidak suka memakainya, simpan saja di dasar lemari. Ayo, Mama juga sudah menyiapkan hadiah untukmu. Berkilauan, pasti kamu suka. Berkilauan. Hati samudera. Kenapa masih diam? Cepat pakai ke istrimu. Oh, Aku pikir, kalian gadis kota suka barang-barang seperti ini. Yang berkilauan. Kalau kamu tidak suka, besok ikut Mama keluar. Apa yang kamu suka? Mama belikan untukmu. Aku. Itu, apakah keluarga kita benar-benar petani? Iya, keluarga kita sudah turun-temurun bertani. Tapi kita miskin. Maafkan Camel. Kalau kalian masih dianggap miskin, lalu bagaimana dengan hidupku sebelumnya? Apa itu hidup sengsara? Itu, apa yang ditanam di ladang kita? tanamannya cukup beragam, aku akan ajak kamu melihatnya. Kamu bilang di sini, semua ladang kita? Oh, bukan. Sudah kuduga. Ini terlalu berlebihan. Di belakang desa, di tempat yang tidak terlihat. Semua ladang kita. Dan ini, ladang beberapa desa sekitar. Sudah dikontrak oleh anakku. Menanam begitu banyak ladang. Iya, sekarang desa kita sudah mencapai integrasi pertanian dan peternakan. Integrasi. Oh, maksudnya menggabungkan produksi pertanian dan peternakan, penjualan dan pengolahan. Menjadi satu, membentuk rantai industri yang lengkap. Ini tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga bisa menghasilkan sedikit uang. Kira-kira bisa menghasilkan berapa? Kurang dari 1 miliar. Oh ya, kartu ini untukmu. Di desa kita cukup susah. Mau beli apa? Ya beli saja. Ayo, ambil saja. Tapi, Kamu istriku, milikku adalah milikmu. baiklah, kebetulan untuk membeli beberapa barang untuk rumah. Kalau gitu, aku tidak sungkan. Nah, itu baru benar. Cek saldonya, rencanakan dengan baik, jangan sampai kelebihan. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, miliar, 9 digit. Uang kecil ini. Kurang, aku transfer lagi ya. Nggak perlu, nggak perlu. Ah, nggak perlu apa. Nanti, kamu kasih uang yang kamu pegang. Semuanya ke Zhi. Kamu kan sudah menikah. Ngapain pegang uang banyak-banyak? Siapa sih yang udah nikah? Nggak dikelola sama istri? Ibu benar, aku kurang mikir tadi. Beneran nggak perlu. Ada beberapa lagi, aku lupa di mana. Nanti kalau ketemu, pulang langsung aku kasih. Nah, Kon. Ini MAH harusnya dikasih ke menantu. Kamu ini ceroboh banget, bisa-bisa diri sendiri hilang. Iya, Bu. Mulai sekarang uang dikelola sama istri. Masih banyak ya? Kartu yang kamu kasih tadi, aku taruh di sini. Kalau butuh, ambil sendiri ya. Oke, Iya. Kartu sebanyak ini, isinya berapa ya? kira-kira miliaran. Ngomong-ngomong, kalau keluarga kita nggak kekurangan uang. Kenapa? Oh, rumah ini, dulu waktu orang tuaku mulai dari nol. Pakai rumah ini.
Sekarang ayahku sudah meninggal. Ibuku nggak mau pindah. Sekarang udah tua. Aku nggak tega dia tinggal sendirian, jadi aku temenin. Kalau kamu nggak nyaman, aku bisa bangun villa di samping. Buat kamu. Nggak usah. Bahkan kalau kita pindah ke rumah baru, Tante juga nggak mau pindah. Menurutku tinggal di sini aja udah bagus. Oke, terserah kamu. Kenapa kamu selalu nurut sama aku? Soalnya ayahku bilang, nurut sama istri bikin sukses. Pasti Om dan Tante saling mencintai. Udah malam, yuk tidur. Kita baru pertama kali ketemu. Beneran mau tidur? Maaf ya, aku kurang mikir tadi. Aku pindah ke rumah sepupu dulu, tinggal beberapa hari. Menantu baru menyajikan teh, semoga pasangan baru ini berbakti pada ibu mertua. Rumah tangga harmonis. Ibu mertua, minum teh. Mau bakar aku ya? Kamu tahu ini panas. Kukira kamu nggak takut sama air panas. Ini emang sopan santunmu? Ah, Bu. Ibu sudah susah payah membesarkanku, nggak mudah. Nggak bisa ngalah dikit? Lu lagi pindahin rasa bakti ya? Air saja panasnya. Dibikin gue megang terus. Dari kecil gue belum pernah ngerasa direndahin kayak gini. Cepetan minta maaf ke nyokap gue. Minta maaf? Gue kasih tahu, gue nggak mau layanin lagi. Udah deh, kalian kan udah nikah, besok bawa dia pulang kampung buat ziarah kubur. Cewek ini dangkal dan kasar, gue nggak tahan. Tapi, sekarang aliran dana kita putus. Kalau nggak ada mahar dari keluarga Su, perusahaan bakal bangkrut. Nanti setelah kita lewatin masa sulit, lu cerai aja sama dia. Sekarang demi keluarga San, tahan dulu. Oke ma, gue ngerti. Depan ngapain sih? Depan jalannya sempit. Ada selokan, kalian nggak bisa lewat. Turun jalan kaki aja. Mobil gue 4-wheel drive, mana sama kayak mobil jelek lu. Mau Eco Hill Drive juga lu nggak bakal bisa lewat. Mending kalian turun, jalan kaki aja. Iya nih. Sapetin Menger. Aduh panas banget. Tempat apa ini? Katanya keluarga lu kaya raya. Kok rumah leluhurnya di desa terpencil begini? Rumah leluhur bisa dipindah? Dorong kuat-kuat, cepetan. Aduh. Nggak bisa didorong. Bu. Sini. Oh gini, bantu gue dorong mobil, gue kasih 500.000. Ini orang-orang apa sih? Kok bisa lu? Sis, dia ada glue, saudara. Kalian Kino? Gue itu dia, Yang nggak kenal lah. Su Hanyang. Lu yakin nggak kenal gue? SIS, keluarga San emang dari dulu nggak nganggap. Keluarga kita yang baru kayak gini, kalau pada tahu gue punya kakak yang nikah masuk desa, gue makin malu dong. Gue kan kakak kandung lu. Aduh, ngeselin banget sih lu. Ingat, jangan bilang kenal gue ya. Sama itu mobil, bantu kita dorong ke sini. Lu ngapain sih? Lama banget. Matanya cuma lihat duit, minta 800 buat dorong mobil kita. Gini-ginian ada artinya? Sudahlah, cepat-cepat, ini 800 untukmu. Bantu aku dorong mobil ini, orang kampung yang tidak tahu apa-apa. Orang macam apa ini? Menantu, ayo kita pergi. Pergi. Jangan pergi. Aku minta kalian mendorong mobilku. Kalian berdua tuli ya. Berdasarkan apa kamu berani memukul? Aku memukul kenapa? Nenek tua ini, aku akan membunuhnya. Bukankah kamu senang? Tidak perlu diganggu oleh nenek tua ini lagi? Susi, kamu berani memukulku? Sejak kecil, ayahku tidak pernah memukulku. Kamu berani memukulku? Kakak perempuan seperti ibu, aku akan menggantikan ibu untuk menghukummu. Siapa yang mengajarimu bicara seperti itu kepada orang yang lebih tua? Kamu di sini ngapain? Kamu tidak membantuku, dia memukulku.
Sudahlah, kalian berdua, cepat minta maaf. Kalian berdua muda, bagaimana bisa bicara seperti itu? Uang itu benar, anakku juga punya uang. Mungkin uang anakku lebih banyak daripada uang suamimu. Berdasarkan apa kamu mengganggu menantuku? Dia adalah harta kami, hahaha. Apa yang aku dengar? Dia bilang, anaknya lebih kaya darimu, hahaha. Kamu tahu siapa aku? Aku adalah San Shao dari Jiangcheng. Keluarga San kami di Jiangcheng memiliki aset miliaran. Angka sepanjang ini, mungkin mereka hanya pernah mendengar nomor telepon, bukan hanya punya sepetak sawah. Setiap tahun, punya pendapatan puluhan ribu. Sudah merasa kaya? Kenapa kalian tidak percaya? Lihat, ini anakku, untuk menantuku. Membeli gelang emas besar, satu gelang ini, menghabiskan semua tabungan keluarga kalian, atau sudah mulai memakai barang palsu. Kamu, Anggap saja itu asli, anggap saja itu bernilai ratusan ribu. Mereka ini orang kampung, mungkin tidak mengerti, ratusan ribu. Dengan miliaran, apa bedanya? hahaha, aku kira berapa? 10 miliar. Seperti siapa yang tidak punya, bukan hanya keluarga kami yang kaya. Seluruh desa kami kaya, mana saja bisa mengeluarkan jutaan. Susi, kalau mertuamu gila, cepat bawa dia ke rumah sakit, anaknya. Miliaran, jutaan main-main saja, kalian berdua. Main rumah-rumahan ya, Suamiku memang tidak punya miliaran. kamu masih punya kesadaran diri ya. Karena uangnya sekarang ada di tanganku. Susi, kamu memang cepat menyesuaikan diri ya. Baru berapa hari kamu menikah ke sini, udah bisa gosipin orang. Basa-basi berlebihan juga udah jago ya. Aku nggak ngomong kosong. Kamu lihat baik-baik, ini apa? Kallang Heart of the Ocean, ini harganya puluhan juta. Kalian dua cewek kampung mana mungkin punya? Oh, aku tahu. Sushi, kamu mailing. Pasti waktu kamu pergi dari rumah, kamu curi kalung Heart of the Ocean yang papa kasih ke aku, kan? Ngomong apa sih? Ini aku yang kasih ke mantuku. Kamu lihat baju jelek yang kamu pakai, mana mungkin kamu bisa kasih kalung puluhan juta kayak gini? Kallang Heart of the Ocean, ini harganya puluhan juta loh. Aku kan kerja di kebun, kalau nggak pakai ini pakai apa? Pernah lihat orang kaya kerja di kebun? Orang kaya mana mungkin kerja di kebun? Nggak bisa kerja di kebun? Udah deh, Bu. Sikapmu tuh, aku kira kamu emaknya orang terkaya di Jiangcheng. Suhanyan, kamu ngapain? Kalung secantik ini, mana mungkin punyamu? Ini pasti papa yang kasih ke aku. Aduh. Ke papa? Kok berani-beraninya kamu merampas barang orang, malah sok benar. Cepat kembalikan ke mantuku. Kalau sampai kalungku kotor, nyawamu 10 kali juga nggak cukup buat ganti. Sayang. Suhanyan, aku kebanyakan manjain kamu ya. Kembalikan kalungku. Sama minta maaf ke ibu mertuaku. Aku, anak kedua keluarga Su, minta maaf ke nenek-nenek kampung ini. Kamu gila ya? Soal kalung ini, emang punyaku dari sononya. Mustahil dikembaliin ke diriku kamu. Cepat balikin. Kamu cuma nonton apa? Bantu aku ambil kembali. Dah, ribet amat. Nanti setelah dapat uang dari keluarga musuh, gue langsung cerai sama kamu. Gak apa-apa. Barusan, siapa yang dorong istri gue? Kamu suaminya? Bukannya kamu nikah sama orang desa? Kuli kasar kampungan? Mana mungkin seganteng ini? Jangan-jangan kamu ini pelihara gigolo ya? Duh, tampan itu bisa dimakan apa enggak sih? Tangan kamu itu apa sih? Kok bau banget? Oh, itu kan pupuk organik, wajar aja baunya kayak gitu. Coba cium. Cepat minggir kau. Kau tahu siapa gue? Gue tamu penting di desamu. Kalau kau masih seperti ini, gue bakal bikin kalian semua enggak bisa tinggal di desa ini. Oh, gue malah penasaran, atas dasar apa kau bisa bikin kami nggak bisa tinggal? Gue adalah San Shao dari keluarga San di Jiangcheng. Gue cuma perlu gelengkan tangan, langsung investasi buat kalian. Bisa bikin tempat ini lepas dari kemiskinan. Masih nanya gue pakai dasar apa? Keluarga San? Kok gue nggak pernah dengar ada keluarga San? Bu, ibu pernah dengar? Gue pernah dengar keluarga Fu, Zhao, Qian. Enggak pernah dengar keluarga San. Dua orang kampungan ini emang enggak tahu. Kau, Suzy, masa enggak tahu sehebat apa keluarga San? Keluarga San itu hebat banget, 3 generasi bisnis turun-temurun. Tapi generasi ini hampir bangkrut, deh. Count Gakko. Sayang. Dia cuma iri. Oh, di Santero Jiangcheng, yang tahu keluarga kami bangkrut nggak banyak. Dia kok bisa tahu? Jangan sampai. Su Hanyan tahu. Tunggu ja kau.
Halo Pak Kepala Desa, di desamu ada yang ganggu tamu penting seperti gue. Cepat ke sini, usir mereka. Kau yakin sekali kalau Pak Kepala Desa datang, dia akan mengusir kami. Bukan mengusir kalian. Gue datang. Ibu 11 Yo. Istri 11 Yo, kalian baik-baik aja? Baik. Bagus kalau baik. Kalian berdua adalah tuan muda dan nyonya muda keluarga San yang pulang untuk sembahyang leluhur. Bukan? Betul, Pak Kepala Desa. Mereka bertiga ini yang lancang sama gue. Cepat usir mereka. Sekarang cepat kembalikan kalung itu, dan kalian bertiga berlutut dan sujud minta maaf. Baru gue pertimbangkan untuk maafin kalian. Siapa yang kau suruh berlutut minta maaf? Berani-beraninya kau pukul gue. Kau tahu siapa gue? Berani pukul gue. Kau kan cuma nyonya muda keluarga San? Nganggu warga desa gue di sini, dipukul aja masih murah. Menurut gue, kalian juga nggak usah pulang sembahyang leluhur tiap beberapa tahun. Cepat pindahkan rumah leluhur keluarga San kalian. Desa kami nggak muat buat orang sehebat kau. Woi. Gini aja, gue sumbang 2 juta untuk desa kalian. Keluarkan mereka bertiga dari sini. Uangnya langsung masuk, kamu yang seharusnya pergi. 2 juta? Kamu meremehkan siapa? Di desa kami, siapa yang kekurangan uangmu? Sekarang aku akan menyuruh orang memindahkan rumah leluhur keluarga Sumu. Mulai sekarang, jangan pernah kembali ke desa kami lagi. Kami tidak menyambutmu di sini. Kamu pasti aktor yang mereka sewa, tunggu sampai aku menemukan kepala desa yang asli. Lihat bagaimana aku menghadapimu, sayang. Kepala desa, kamu baik-baik saja. Suhanyan, jika kepala desa ada apa-apa, kami tidak akan membiarkanmu begitu saja. Hah? Bagaimana dengan mobil kita? Tidak ada yang mendorongnya keluar. Hanya tahu bertanya, ikut aku masuk desa cari kepala desa. Akan menghadapi si manis ini. Menger, Wah, Bagaimana kabarmu? ayo pergi. Ini semua karena aku tidak bisa mengontrol adikku, sehingga kepala desa mengalami bencana ini. dia sendiri yang keras kepala, tidak ada hubungannya denganmu. Jangan dipikirkan. Sudah malam, aku akan istirahat di rumah sepupuku dulu. Kamu juga istirahat lebih awal. Sudah lewat jam 3, mereka pasti sudah tidur. Bagaimana kalau menginap semalam saja? Kalau begitu, aku mandi dulu. Astaga, apa yang aku katakan? Kenapa aku mengizinkannya tidur di sini? Meskipun kita sudah menikah. Tapi kita baru kenal beberapa hari. Kenapa kamu tidak pakai baju saat masuk? Aku biasa tidur seperti ini di rumah, lagi pula piyamaku ada di rumah sepupuku. Ya sudah begitu saja. Aku tidur dulu. Istri, HM, bisakah kamu tidak tidur miring? Tidur miring itu berangin. aku tidak bisa tidur kalau tidak miring. Oh, baiklah. Kamu ngapain? Seperti ini tidak akan berangin. Gu 11 Yo. Badanmu keras sekali, membuatku tidak nyaman. Bisakah kamu menjauh sedikit? Maaf ya. Aku tidak bisa mengendalikannya. Coba kamu berusaha mengendalikannya. Begini. Apakah lebih baik sekarang? Gu 11 Yo, badanmu panas sekali. Aku merasa agak panas. Kalau begitu, aku akan mandi dulu. Gu 11 Yo. Kamu ngapain? Sayang. Aku juga pria normal. Kamu terus-terusan memanggil namaku. Aku benar-benar tidak tahan. Tunggu dulu. Aku belum siap. Kapan kamu akan siap? Setidaknya setelah acara pernikahan selesai. Hei, dalam 3 hari. Siapkan pernikahan untukku. Kamu telepon siapa sampai larut malam begini? Sepupu. Sudah. Cepat tidur. Selamat malam. Mana orangnya? Keluar. Kenapa kalian datang? Tentu saja untuk meminta kalungmu. Kalau kamu tahu baiknya,
Cepat keluarkan kalung itu. Tidak mau memberi? Kalau begitu aku akan menghukummu untuk ayah. Semua ini salahku yang terlalu memanjakanmu, hingga membuatmu seenaknya sendiri. Suzy, berani kamu memukulku? Aku akan lapor ke ayah. Aku tidak akan memukulmu sekarang. Setelah kamu keluar ke masyarakat, orang lain yang akan memukulmu. Sejak kecil aku sudah benci dengan sikapmu yang sok suci ini. Kamu siapa? Berani-beraninya mengajariku. Sun Xiang, Palace Pukulanya. Dua kali, kalian mengganggu istriku di depan mataku. 2 kali. Kalian pikir tinjuku tidak ada artinya? Sun Xiang, Di saat kritis, malah menggunakan wanita untuk melindungi diri. Bagaimana bisa ada pria pengecut sepertimu di dunia ini? Ah, kita datang untuk sembahyang leluhur, besok baru acaranya. Hari yang baik, belum selesai sembahyang leluhur, aku tidak bisa pulang. Kalau begitu, diam-diam saja di sini sampai selesai sembahyang lalu pergi. Jangan cari masalah lagi. aku sengaja melawanmu, semakin kamu menderita. Aku semakin senang. Ini adalah adik kandungku yang selalu kujaga sejak kecil. Santai saja, istriku. Siapa yang berani membuatmu tidak nyaman? Aku akan membuat mereka tidak nyaman. Upacara leluhur ya? Aku ingin melihat, tanpa rumah leluhur. Tanpa kuil, bagaimana kalian bisa melakukan upacara? Halo, Kepala Desa, ini Gu 11 Yo. Sekarang, segera kirim orang untuk merobohkan kuil dan rumah leluhur keluarga San. Semuanya harus dirobohkan. Berani sekali. Apa? Mayor Kill? Ini sepertinya tidak baik. Aku yang akan bertanggung jawab jika ada masalah. Jika rumah leluhur dan kuil keluarga kami ada masalah, aku akan menghabisi seluruh keluargamu. Aku ingin lihat bagaimana kau akan menghabisi seluruh keluargaku. Hari ini, rumah leluhur dan kuil keluarga San pasti akan dirobohkan. Eyo! 11 Yo, robohkan rumah leluhur dan kuil. Ini sepertinya tidak baik. Tidak apa-apa, rumah leluhur dan kuil mereka kebetulan berada di lokasi pabrik baru yang akan dibangun desa. Tentu saja harus dirobohkan. Tidak apa-apa. Mari kita pergi melihat bersama. Ya, Warga sekalian, robohkan rumah leluhur mereka. Robohkan. Kalian, Tidak boleh merobohkan. bukan? Ayo, bangunlah. Jangan mempermalukan diri di sini. Cepat bangun. Ayo. Kamu juga berbaring. Bantu menghalangi sedikit. Aku tidak akan menghalangi. Itu memalukan. Aku tahu kamu tidak tega padaku. Jika kamu tidak berebut harta denganku, tidak berebut kasih sayang ayah, aku masih akan mengakui kamu sebagai kakakku. kamu gila ya? Aku menghalangimu karena takut kamu menghalangi. Warga sekalian, robohkan rumah leluhur keluarga San. Kamu. Lepaskan aku. Hei, Hentikin. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Aku akan menghabisi kamu. Robohkan, tidak boleh dirobohkan. Segera keluar dari desa kami. Meskipun istriku tidak menyukai uang saku keluarga kalian yang sedikit itu. Tapi, yang menjadi hak istriku, 1 sen pun tidak boleh kurang. Orang-orang jahat, sekelompok orang jahat. Suzy, kamu ini lucu. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Adikku sudah dimanjakan sejak kecil. Dia pasti tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Dan aku lihat San Xiang itu juga tidak seperti orang baik. Aku takut nanti. Tidak apa-apa. Aku di sini. Hari ini toko gaun pengantin baru saja menerima gaun pengantin baru. Mari kita coba. Cepat sekali. Aku ini buru-buru ingin menyelesaikan pernikahan denganmu. Kamu, siang-siang ngomong apa sih? Kenapa? Kalau kamu malu, aku tidak akan membahasnya lagi. Besok pernikahan adikmu, aku ada urusan penting. Datanglah ke sini. Baik, Ada apa? besok pernikahan adikku. Ayahku menyuruhku harus hadir. Tidak apa-apa, aku temani kamu. Mereka ini orang-orang jahat, berani-beraninya memperlakukan kami seperti ini. Keluarga San kami. Ibu, kamu harus membela aku. Tenang, keluarga Gu sekarang sedang dalam kesulitan. Setelah aku menikah dengan Su Hanyan besok, dapat uang dari keluarga Su, aku pasti akan menghabisi orang-orang jahat ini. Baik. Tunggu sebentar. Kalian ini kakak dan kakak ipar pengantin, ya? Ya, ada apa? Pengantin sudah bilang, kalian dari desa. Aku harus bawa kalian masuk sendiri, supaya tidak mengganggu tamu penting. Mana ada undangan pernikahan, tidak boleh lewat pintu utama. Lagi pula kali ini datang bukan untuk menghadiri pernikahan. Aku hanya ingin melihat apa yang mereka rencanakan. Silakan lewat sini.
Silakan masuk. Ruang rias, ini keterlaluan. Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa. Aku hanya ingin melihat sejauh apa mereka bisa melakukannya. Pernikahan sudah selesai. Ayah, aku sudah menikah dengan San Xiang. Apakah kamu? Sudah waktunya menepati janjimu padaku. Kamu menikah ke desa, tidak perlu banyak uang, harta keluarga. Berikan saja semuanya pada adikmu. Jadi ini tujuan kalian memanggilku ke sini. Ya, Apa yang kamu lakukan ini tidak keterlaluan, bagaimanapun juga. Zi juga anakmu. kamu petani ini, jangan kira kamu bisa mendapatkan hartaku hanya karena menikahi putriku. Bisa mendapatkan hartaku. Barang-barang di rumahmu, aku benar-benar tidak peduli. Tapi Zi adalah putrimu, kamu yakin? Ingin memberikan semuanya kepada Suhanyan? Han Ma menikah dengan keluarga San, itu lingkaran sosial kelas atas. Di mana-mana butuh uang, kalau tidak ada uang ini. Bagaimana kalau dia dibully? Ayah, jika dulu yang menikah dengan keluarga San adalah aku, apakah ayah akan memberikan semua hartanya padaku untuk jaminan? Adikmu sejak kecil tidak pernah merasakan kesulitan. Kalau dia menikah ke desa, uang ini tetap harus diberikan untuk memperbaiki hidupnya. Baik. Hartamu semuanya diberikan kepada Suhanyan. Aku tidak mau sepeser pun, 11 yo. Kita pergi. Jangan pergi. Tanda tangani ini. Aku sudah tidak mau sepeser pun, kamu masih mau apa lagi? Bicara manis, kamu tidak mengincar. Tapi suamimu yang miskin itu mengincar. Kalau aku tidak menandatanganinya, Maka kamu jangan berharap bisa pergi. Kempangan, kamu ngapain? Tidak ada yang bisa memaksa istriku melakukan hal yang tidak dia sukai. Ayah, lihat mereka. Bahkan ayahnya sendiri pun tidak bisa. Ayah, dia di desa. Menindasku dan Hanyan saja sudah cukup. Dia malah datang ke sini, menginjak-injakmu. Suji, ini suami baikmu. dia memang baik. Selama ini Suhanyan yang selalu menindas. Dia tidak salah. Bisakah kamu dibandingkan dengan adikmu? Pukul. Setiap kali Suhanyan mengadu padamu, kamu selalu memukulku. Pukul saja. Istri, kamu baik-baik saja? Hanyan, kamu ngapain? Ayah, bukannya katanya datang untuk membelaku? Kamu. Ayah, apakah aku benar-benar anak kandungmu? Kamu dan Hanyan, kalian berdua adalah darah dagingku. Lalu mengapa kamu tidak bisa bersikap adil? Cut. Hati manusia memang selalu condong, kecuali mangkuk kosong. Jika tidak, selalu tidak bisa seimbang. Ayah, apakah kamu juga berpikir begitu? Zi, kamu adalah kakak. Bisakah kamu lebih mengerti? Hanya karena aku lahir 2 tahun lebih awal. Jadi aku harus menerima semua ketidakadilan, ya? Ketidakadilan apa yang kamu alami? Aku tidak lahir 2 tahun itu. Kamu menikmati semua kasih sayang orang tua, tidak seperti aku. Sejak lahir tidak punya ibu. Jika bukan karena melahirkanmu, aku masih punya ibu sekarang. Sudah, jangan bertengkar lagi, Si. Bisakah kamu mengalah sedikit pada adikmu? Siapa bilang kakak harus selalu mengalah pada adik? Dia adalah anakku, dia harus mendengarkan aku. Baiklah. Hari ini di antara dua anak perempuan ini, hanya bisa memilih satu. Kamu pilih siapa? Baik. Mulai sekarang, jika kalian tidak menyayangi Zi, aku yang akan menyayanginya. Aku tidak akan membiarkannya diperlakukan tidak adil lagi. Atau mengalami sedikit pun ketidakadilan. Cut. Basa-basi apa lagi? Untungnya aku sudah menyiapkan 2 perjanjian. Suzy, cepat tanda tangani dokumennya. Tidak ada yang bisa merebut hartamu. Sam, Aku lihat siapa yang berani. Tidak apa-apa. Aku akan tanda tangan. Istri, Aku bisa tanda tangan. Hanya saja setelah aku tanda tangan, aku tidak akan ada hubungan lagi dengan keluarga Su. ayah. Setuju? Nan, bagaimana kalau hartanya dibagi sedikit untuk kakakmu? Dia di desa. Hidupnya memang tidak terlalu baik. Ayah, kenapa kamu selalu memihak Suzy? Aku tidak peduli apa yang kamu janjikan padaku. Kamu tidak boleh ingkar janji. Dia adalah kakak kandungmu. Ayah, uang di tanganku lebih baik daripada dibawa kakak ke desa. Bagaimana jika diambil oleh keluarga suaminya? Legit pula. Kalau kakak benar-benar menderita di desa, bisakah aku hanya diam saja melihatnya? Memang ada benarnya juga. Ayah, sudahkah kamu memutuskan? Kamu tanda tangan saja. Baik. Aku akan tanda tangan.
Mulai sekarang, kamu hanya punya Su Hanyan. Satu-satunya putri, kalian puas sekarang? Gu 11 Yo, ayo pergi. Mulai hari ini, aku tidak punya keluarga lagi. Takut apa? Mulai sekarang, kamu adalah bagian dari keluarga Gu, ibu akan menyayangimu. Shizhou mencintaimu. Kita Zi juga punya keluarga. Gadis yang punya dukungan. Benar, istriku, mulai sekarang aku dan ibu akan selalu mencintaimu. Iya, 11 Yo. Ibu, Kamu memanggilku apa? ibu. Bagus sekali, menantu perempuan sudah ganti panggilan. Menantu perempuan, ini uang ganti panggilan dari ibu, kamu ambil saja. Perjanjian transfer saham grup Gu. Ibu, ini tidak bisa aku terima. Ayo, kamu ambil saja. Tidak bisa. Kamu ambil saja. Lagi pula sekarang 11 Yo adalah orang terkaya, kamu ambil saja. Apa? Kamu ternyata. Sekarang kamu juga sudah ganti panggilan, tidak hanya menantu perempuanku, tapi juga putriku. Ibu memberikan jaminan untuk putri, bukankah itu wajar? Jangan menangis lagi, sudah seperti kucing kecil. Ibu, Ayah. Sekarang, harta keluarga Su semuanya atas nama istrimu. Aduh, kamu harus segera menipunya untuk menutupi lubang perusahaan. Tutupi itu, ya? Tenang saja, Ibu. Wanita bodoh itu sudah mentransfer semua uangnya ke kartuku. Asal besok aku muncul di pernikahan orang terkaya, maka keluarga San kita tidak perlu takut, tidak bisa kembali ke puncak. Aduh, anakku memang hebat, hahaha. Jangan gugup. ibu. Aku sudah ganti baju. Kenapa dia belum datang? Jangan khawatir. Dia biasanya tidak merapikan diri atau berdandan, semuanya untuk hari ini. Membuat terkesima. Benar. Dia anakku, aku pasti tahu apa yang ada di pikirannya. Lihat. Ini dia. Kenapa kau memandangiku seperti itu? Baju tidak pas? Bukan karena terlalu cantik. Sudah, jangan seperti merak yang sedang memamerkan diri. Tamu-tamu akan segera tiba di pintu, kita harus menyambut mereka. Aku duluan, kalian berdua menyusul ya. Kalian punya undangan? Aku San Siang dari grup San. Pos Fong. Jadi, undanganmu mana? Ada sedikit pekerjaan di ladang, jadi terlambat. Kenapa terlambat? Cepat masuk. Bukan. Para buruh tadi bisa masuk, kenapa kita tidak boleh? Karena mereka punya undangan dari bos kita. Kalian punya? Kalau tidak ada, pergi sana. Ayo pergi. Bukankah itu nenek desa Suzhi? Dan para penduduk desanya, kenapa mereka di sini? Mungkin tahu si orang terkaya menikah. Datang untuk mencari untung. Bagaimana kalau kita usir mereka? Apakah kita akan dihargai oleh si orang terkaya? Nenek tua. Sekarang, aku akan membuat puisi. 1 setelan bulu ayam. Pernikahan orang terkaya, berbulu ayam. Nenek tua. Kalian berdua kenapa di sini? Di sini tidak menyambut kalian, tidak menyambut kita. Apakah menyambut kalian, para kampungan? Hari ini hari bahagia, aku malas. Berurusan dengan kalian berdua yang gila, aku akan panggil satpam. Untuk mengusir kalian. Aku izinkan kau pergi? Ayo tangkap mereka. Bawa ke si orang terkaya, kita bisa dapat hadiah besar. Ada apa? Mama, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, tidak tahu bagaimana mereka berdua bisa masuk. Kau datang ke pernikahan kakakmu sendiri. Bahkan tidak ada satu kata pun ucapan selamat. Apa yang kau inginkan? Ucapan selamat? Ada. Sekarang aku akan membuat puisi. 1 setelan bulu ayam. Pernikahan orang terkaya pakai bulu ayam. Hahaha. Kenapa dulu aku nggak sadar kalau kamu sepuitis ini? Aku bilang ke kalian berdua, ini kan pernikahan orang terkaya. Kenapa kalian pakai baju kayak gini? Kalau sampai orang terkaya tahu,
Kamu kan kakakku, nanti aku yang disalahin gimana? Nggak bakal, kalian kan udah putus hubungan. Iya. Kami udah putus hubungan, jadi kalau begitu, silakan kalian berdua segera pergi dari sini. Kenapa kami harus pergi? Karena hari ini adalah pernikahanku, aku yang berkuasa. Kita nggak ada hubungan keluarga, teman, atau apapun, kalian punya hak apa untuk datang ke pernikahanku. Pernikahanmu? Hotel ini harus dipesan 2 tahun sebelumnya. Baru bisa dapat jadwal, kami udah bayar. 5 kali lipat harga tapi tetap nggak dapat. Kamu level apa? Sampai bisa nikah di sini. Kamu nggak bisa, bukan berarti orang lain juga nggak bisa. Wah, maksudmu dia orang terkaya? Hahaha. Kenapa? Nggak mirip. Mirip apa sih? Kamu kan cuma buruh tani di desa. Kenapa? Pakeyas. Langsung merasa jadi orang terkaya, ya? Kalau gitu, dengar baik-baik, aku ini orang terkaya di Jiangcheng. Hahaha, kalau kamu orang terkaya, aku mau makan tai sambil jungkir balik. Gimana kalau kamu lihat ini? Ini nggak mungkin. Ini mustahil. Sekarang, waktunya makan tai sambil jungkir balik, kan? Palsu, pasti ini kamu yang siapin sebelumnya. Bagus, kalian berani memalsukan sampai ke pernikahan orang terkaya. Bukannya udah disuruh pergi? Kenapa kalian masih di sini? Bos, maaf, aku akan segera mengusir mereka keluar. Jia. Siapa yang izinkan kamu tunjuk bosku? Dia bosmu? Dia kan cuma buruh tani, mana mungkin dia orang terkaya? Jangan teriak-teriak, nanti bikin nyonya kita kaget. Aku hancur. Ini semua salahmu. Kamu berani mukul aku? Aku lawan kamu. Aku sial banget nikah sama kamu. Kamu sial. Yang sial itu aku, semua karena kamu, bikin aku malu. Aku mau cerai sama kamu. Sirai, ayo, karena kamu, kita udah bikin orang terkaya marah. Sirai, ayo. Baiklah, kalau begitu kembalikan uang yang kuberikan padamu. Aku akan segera bercerai denganmu. Uang? Uang apa? Kamu pernah memberiku uang? Ada buktinya? San Xiang, kamu benar-benar tidak tahu malu. Benar, Suzy, lanjutkan pukul dia. Sekarang aku adalah adik ipar orang terkaya. Jangan salah paham, kita tidak ada hubungan. Aku hanya tidak tahan melihat pria yang suka kekerasan dalam rumah tangga. Kakak ipar, kita semua adalah satu keluarga. Sudahlah. Fang Shu. Buat keluarga San bangkrut. Baik. Datangkan orang. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kenapa menahan aku? Istri. Hari ini adalah hari penting kita. Jangan biarkan orang-orang yang tidak penting ini mengganggu perasaan kita. Ayo kita pergi. Keluargamu sudah bangkrut. Lalu bagaimana dengan uangku? Kembalikan uangku. Pasti kamu membuat marah kakakmu, orang terkaya itu baru membalas dendam pada kita. Begini, cepatlah sujud dan minta maaf pada kakakmu, mungkin dia akan memaafkan kita, cepat. Aku sudah bilang, tanpa undangan tidak boleh masuk. Jangan merusak pernikahan kakak sepupu dan kakak iparku. Ini yang pantas kalian dapatkan, datang ke wilayah kami. Mengganggu orang kami, apa yang kalian pikirkan? Bawa mereka keluar. Bukan lepaskan aku. Istri 11 Yo. Mulai sekarang, desa kita adalah rumahmu, semua warga desa. Mendekhangmu, membantumu. Jangan takut ya. Terima kasih. Ibu. Ja, Terima kasih. Sebelas Yo. Sudah menikah masih memanggil 11 Yo? Harus dipanggil suami. Tidak apa-apa, kalau belum terbiasa, tidak perlu ganti panggilan. Suami. Kamu memanggilku apa? Suami.